Shalom sahabat Mitra Rema, hari ini tanggal 17 Januari 2022, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Kejadian 24 ayat 17 sampai ayat yang ke-20 yang berkata demikian. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, "Tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu." Jawabnya, "Minumlah Tuan." Maka segeralah diturunkannya buyung itu ke tangannya serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, "Baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum." Kemudian segera dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan, lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Pemilik Buyung yang Murah Hati. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman tadi sebenarnya menceritakan tentang pembicaraan antara Ribka dengan seorang hamba yang diutus oleh Abraham untuk berjalan mencari orang yang bisa dijadikan istri bagi anaknya Abraham, yaitu Ishak. Tapi kita mau lihat apa yang terjadi dengan si pemilik buyung yang murah hati ini, Ribka yang murah hati ini. Yang pertama, Alkitab berkata setelah Ribka selesai menimba air dan mengisi buyungnya, dan buyung itu kalau di ayat sebelumnya dia taruh di bahunya saudara, lalu dia berjalan. Itu pada petang hari, sudah siang menjelang sore. Dia bertemu dengan hamba Abraham ini, dan hamba ini meminta air daripada Ribka. Saudara, kebayang gak air yang di buyung ini yang ada di pundak Ribka itu seperti di galon. Dia lagi bawa di pundaknya dan tiba-tiba ada yang minta minum. Berarti dia harus menurunkan dulu. Dalam keadaan siang menjelang sore. Seorang perempuan membawa air kayak galon gitu, saudara, cukup sulit kan? Lalu dia harus memberikan minum kepada seorang laki-laki yang kekar, yang kuat. Kalau di dalam logika, Ribka pasti gak mau berikan loh. Wong aku perempuan kok. Kamu ya pergi timba air aja di sumur itu kembali. Tapi tidak terjadi bagi Ribka saat itu. Alkitab berkata dia kemudian menurunkan buyung dari bahunya dan dia taruh di tangannya, lalu dia memberikan minum kepada hamba yang tidak dikenalnya. Poin satu ini mau menunjukkan bahwa si pemilik buyung yaitu Ribka ini, dia adalah orang yang murah hati. Kepada siapa? Kepada orang yang tidak dikenalnya, kepada orang asing. Tuhan mau katakan buat saudara dan saya bahwa kalau saudara dan saya memberi kepada orang yang kita kenal, itu biasa aja. Tapi jika kita bisa memberi kepada orang yang tidak kita kenal, itu baru luar biasa. Tuhan mau bilang di poin satu ini buat saudara dan saya, Ribka bermurah hati itu murni karena orang yang tidak dia kenal pun dia memberinya. Kalau demikian, bagaimana dengan saudara? Apakah saudara hanya mau memberi kepada orang-orang yang saudara kenal? Kepada keluarga saudara? Kepada orang-orang dalam pelayanan saudara? Tuhan bilang itu biasa aja. Tapi jika saudara berani mau memberi kepada orang yang tidak kita kenal, di luar sana yang begitu banyak yang membutuhkan pertolongan saudara dan saya, itu baru luar biasa. Itu baru kita benar-benar orang yang sangat murah hati. Yang kedua, Ribka kemudian menawarkan di poin kedua kepada tuan itu, kepada hamba itu, hamba Abraham itu, bahwa aku juga akan memberikan minum kepada unta-untamu sampai puas. Ini pernyataan ini keren banget. Dan saudara tahu, satu unta kalau dia mau minum air sampai puas ketika dia ada di dalam satu perjalanan yang panjang, itu dia butuh 100 liter air yang harus dia minum dalam waktu 10 menit. Tuhan ini membawa 10 unta loh. Ada di ayat-ayat sebelumnya. Dia membawa 10 unta bersama dengan dia. Dan itu perjalanan udah jauh dan unta-unta itu sangat haus. Itu berarti Ribka butuh waktu 100 menit untuk memberikan minum 10 unta. Karena satu unta minum sampai puas itu butuh 10 menit.
Dan 10 menit untuk satu unta dia menghabiskan 100 liter air. Berarti kalau 10 unta dia menghabiskan 1000 liter air. Saudara bayangkan, Ribka harus memberi 1000 liter air kepada 10 unta untuk minum sampai puas. Plus Ribka harus menunggu 100 menit sampai unta itu selesai minum. Yaitu 1 jam 40 menit. 1 jam 40 menit. Ini keren banget. Tuhan mau katakan di poin 2 ini bahwa Ribka sang pemilik buyung ini adalah perempuan yang sangat-sangat murah hati. Bukan saja murah hati. Dia punya kepedulian bukan saja kepada manusia tetapi kepada hewan. Bukan berarti saudara dan saya harus peduli, bukan. Yang mau saya sampaikan di sini adalah dia rela menimba air sebanyak itu dengan waktu yang lama untuk memuaskan unta-unta yang bukan menjadi miliknya, yang bukan milik keluarganya, tapi milik orang asing yang tidak dia kenal. Ini keren banget. 100 menit untuk menimba air. Dan 1000 liter harus dia tarik dari sumur untuk memberikan minum 10 unta yang dibawa oleh hamba yang tidak dia kenal. Tuhan mau katakan di poin ini buat saudara dan saya bahwa orang yang murah hati, dia akan rela memberi berapa banyak pun bagi yang membutuhkan. Dia tidak akan merasa rugi untuk memberi. Karena firman Allah menjamin di dalam Injil Matius 5 bahwa berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan mendapat kemurahan Tuhan. Apakah Ribka sang pemilik buyung yang murah hati ini tidak menerima apa-apa setelah itu? Ternyata ada loh saudara. Kalau saudara baca baik-baik sampai akhir kisah itu, ternyata hamba yang diutus Abraham itu memberikan Ribka emas, perak, pakaian yang indah, plus masih banyak hal yang diberikan bagi keluarga Ribka. Ribka menerima kemurahan berbalik jauh lebih banyak daripada air yang dia berikan bagi 10 unta dan air yang dia berikan kepada hamba yang minta pertolongan tadi. Artinya Tuhan mau bilang buat saudara dan saya bahwa setiap kemurahan hati yang mendorong saudara dan saya memberi kepada orang yang tidak kita kenal, mereka mungkin tidak akan membalas kita, tapi surga akan mencatatnya dan surga akan melimpahi kita dengan kemurahannya supaya kita percaya bahwa orang yang murah hati pasti akan mendapat kemurahan Tuhan. Di akhir renungan ini Tuhan mau bilang buat saudara dan saya bahwa mari kita menjadi orang yang murah hati seperti perempuan pemilik buyung ini, seperti Ribka pemilik buyung ini. Apapun yang kita miliki yang dibutuhkan oleh orang lain ketika kita ada dalam perjalanan hidup ini, mari kita belajar memberi dengan murah hati. Maka kemurahan Tuhan akan turun atas kita melimpah seperti yang Ribka dapatkan. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam menjadi orang yang murah hati seperti gadis pemilik buyung itu. Amin.